listrik agar tidak terjadi lonjakan atau pemadaman. Dalam tubuh kita, keseimbangan rembesan pasif dan pemompaan aktif adalah seperti gardu listrik ini yang memastikan stabilitas potensial membran. Untuk fondasi potensial membran istirahatnya, jadi potensial membran istirahat yang berjumlah minus 70 mV adalah hasil interaksi antara rembesan pasif dan pemompaan aktif. Nah, jika pompa natrium kalium itu gagal bekerja, maka konsentrasi ion kalium dan natrium itu akan berubah, menyebabkan gangguan pada potensial membran istirahat. Lalu, contoh dalam tubuhnya pada sel saraf, potensial membran istirahat itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan sinyal listrik ketika diperlukan. Pada sel otot, potensial membran istirahat itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan kontraksi otot yang efisien. Lalu, ada studi kasus keempat tentang serangan jantung dan kolaps keadaan mantap. Jadi, ada seorang pasien mengalami oklusi arteri koroner. Dalam 2 menit, oksigen habis di miokard. Apa yang terjadi pada keseimbangan rembesan pompa? ATP habis sehingga pompa natrium kalium itu berhenti. Yang kedua, rembesan pasif terus berjalan. Kalium itu keluar sehingga kalium itu naik dari 4 milimolar ke 12 milimolar. Natrium itu masuk sehingga natrium itu naik dari 15 milimolar ke 40 milimolar. Yang ketiga, RMP depolarisasi dari minus 85 mV ke minus 60 mV. Yang keempat, kanal natrium itu inaktif sehingga tidak ada potensial aksi yang berujung pada kejadian henti jantung. Tapi lebih buruk lagi, natrium itu overload, lalu kalsium itu masuk via NCX reverse sehingga mengaktifasi enzim proteolitik. Ujung-ujungnya terkena kematian sel. Validasi klinisnya, ekokardiogram, iskemia, ada elevasi ST, itu mencerminkan depolarisasi sel. Kemudian kalium serum naik, itu tanda dini nekrosis miokard. Untuk intervensinya, reperfusi cepat itu mengembalikan ATP sehingga pompa aktif kembali, pemulihan keadaan mantap. Sebagai refleksinya, jadi serangan jantung itu bukan hanya kekurangan oksigen, ia adalah kolaps sistemik dari keadaan mantap, di mana pasif mengalahkan aktif dan kematian menggantikan kehidupan. Intinya, ini menunjukkan bahwa keseimbangan rembesan pasif dan pemompaan aktif adalah gardu pengendali yang menjaga stabilitas fisiologis tubuh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwa ada harmoni dalam keseimbangan rembesan pasif dan pemompaan aktif. Keseimbangan antara rembesan pasif dan pemompaan aktif itu bukan keseimbangan alami. Ini adalah keadaan mantap yang rapuh yang hanya bisa dipertahankan dengan konsumsi energi terus-menerus. Rembesan pasif adalah hukum entropi, yaitu ion itu ingin menyebar, muatan ingin netral. Pemompaan aktif adalah kehendak biologis, yaitu mempertahankan ketidakteraturan yang fungsional. Dan di antara keduanya, pada minus 70 mV, hidup berlangsung. Tubuh manusia itu bukan mesin yang seimbang. Ia adalah orkestra yang terus bermain meski setiap nada itu ingin berhenti. Dan konduktornya adalah ATP. Sebagai calon dokter, pahamilah setiap